Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romero Musyarat dari kelas 12 IPA 2 dan ini adalah video presentasi konfrontasi terhadap Malaysia demokrasi terpimpin saya. Sebelum kita mulai topik tentang konfrontasi terhadap Malaysia, mari kita mengetahui apa dulu itu demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin adalah suatu sistem pemerintahan yang keputusan dan kebijakannya dijalankan dan berpusat pada kekuasaan yang berada pada satu orang atau pemimpin negara, yaitu presiden. Tujuannya adalah untuk menghentikan demokrasi liberal yang dianggap tidak stabil untuk negara Indonesia dan untuk meningkatkan kekuasaan presiden yang pada masa itu pada awalnya hanya sebatas sebagai kepala negara menjadi memegang kekuasaan tertinggi. Ciri-ciri masa demokrasi terpimpin adalah sebagai berikut: kekuasaan presiden sebagai kepala negara, peran partai politik terbatas, peran militer semakin besar, paham komunisme berkembang, dan terjadi banyak pelanggaran HAM. Latar belakang terjadinya konfrontasi terhadap Malaysia. Konfrontasi antara Malaysia dan Indonesia berlangsung pada tahun 1962 hingga 1966. Federasi Malaysia mempunyai keinginan untuk menggabung Brunei, Sarawak, dan Sabah. Setelah Indonesia melepaskan Irian Barat dari sisa-sisa kolonialisme Belanda, Indonesia menentang mulainya membentuk Federasi Malaysia. Pada awalnya, Filipina dan Indonesia resmi setuju untuk menerima pembentukan Federasi Malaysia apabila mayoritas di kawasan ingin dilakukan dekolonial memilihnya dalam suatu pemungutan suara yang diorganisasi oleh PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Tetapi dengan terbentuknya Federasi Malaysia, kestabilitasan keamanan Indonesia mulai terancam akibat kekuatan neokolonialisme pembentukan Federasi Malaysia. Presiden Soekarno menuduh Malaysia sebagai boneka imperialis Inggris untuk melakukan penjajahan neokolonialisme di wilayah Nusantara Utara untuk membentuk kehadirannya dan pengaruh Barat, yaitu Imperial Inggris, di Asia Tenggara. Terdapat juga negara yang bertentang dengan pembentukan Federasi Malaysia ini, yaitu Filipina, karena sudah mengklaim bahwa Sabah memiliki hubungan sejarah dengan Filipina. Mulainya permasalahan ini terjadi karena keinginan untuk membentuk Federasi Malaysia oleh Tengku Abdul Rahman dan Lee Kuan Yew dari Republik Singapura untuk menyatukan kedua negara. Tetapi pembentukan Federasi Malaysia ini ditentang oleh negara Filipina dan juga Indonesia. Upaya untuk meredakan terjadinya perang. Malaysia, Filipina, dan Indonesia melakukan konfederasi non-politik di Filipina pada tanggal 31 Juli hingga 5 Agustus 1963 yang ditujukan sebagai upaya meredakan ketegangan antara ketiga negara yang berkonflik dan juga ditujukan sebagai organisasi regional antara bangsa Melayu yang telah terpecah-pecah dan kembali bersatu lagi. Konferensi ini menghasilkan 3 kesepakatan, yakni Manila Accord, Manila Declaration, dan Joint Statement dari ketiga negara. Inti pokoknya adalah Indonesia dan Filipina menyambut baik pembentukan Federasi Malaysia jika rakyat Kalimantan Utara menyetujuinya. Berdirinya Federasi Malaysia. Pada 16 September 1963, Federasi Malaysia diumumkan berdiri. Hingga pada 17 September 1963, Indonesia memutuskan hubungan diplomatik dengan Kuala Lumpur karena melihat hal ini sebagai perjanjian yang dilanggar, yaitu Act of Bad Faith, dan sebagai bukti imperialisme Inggris. Tetapi Malaysia melihat pembentukan federasi ini sebagai masalah dalam negeri tanpa adanya tempat untuk turut campur tangan negara lain. Pada tanggal 14 September 1963, pembentukan Federasi Malaysia menyebabkan terjadinya demonstrasi anti-Indonesia di Kuala Lumpur. Para demonstran menyerbu gedung KBRI untuk merobek-robek foto Soekarno dan memaksa Abdul Tengku Rahman untuk menginjak simbol Indonesia, yaitu burung Garuda. Soekarno melihat tindakan Tengku yang menginjak lambang negara Indonesia ini melancarkan pengiriman tentara Indonesia ke Malaysia. Pada 20 Januari 1964, Menteri Luar Negeri Indonesia Soebardio mengumumkan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Karena tindakan Tengku yang menginjak lambang negara Indonesia,
Soekarno mengumumkan bahwa dia akan melancarkan gerakan yang terkenal dengan sebutan Ganyang Malaysia kepada negara Federasi Malaysia yang telah menghina Indonesia dan presidennya. Pada tanggal 3 Mei 1964, Presiden Soekarno mengumumkan perintah Dwi Komando Rakyat atau Dwi Kora yang isinya sebagai berikut: Pertinggi Ketahanan Revolusi Indonesia dan Bantu Perjuangan Revolusioner Rakyat Malaya, Singapura, Sarawak, dan Sabah untuk menghancurkan Federasi Malaysia. Dalam pelaksanaan kegiatan Operasi Dwi Kora, telah diadakan pelaksanaan kegiatan operasi udara di daerah Sumatera, Riau, Kalbar, Kaltim, dan daerah Semenanjung Malaya. Pada Mei 1964, pasukan Indonesia mulai menyerang kawasan di Semenanjung Malaya dan diwujudkan bangun komando siaga yang menjalankan tugas untuk mengkoordinir keaktifan perang terhadap Malaysia atau Operasi Dwi Kora yang dijalankan oleh Panglima Marsikal Madya Omar Dhani. Pada Agustus 1964, beberapa tentara bersenjata Indonesia ditangkap di Johor. Penangkapan ini membuat Malaysia meningkatkan persenjataan di perbatasan untuk mencegah masuknya pasukan Indonesia. Dan pada 17 Agustus, pasukan terjun payung mendarat di pantai barat daya Johor dan mencoba membentuk pasukan gerilya pada 29 Oktober. 52 tentara mendarat di Pontian di perbatasan Johor Malaka dan membunuh pasukan resimen Askar Melayu di Raja dan Selandia Baru dan menumpas juga pasukan gerak umum kepolisian kerajaan Malaysia di Muar. Di tengah berlangsungnya konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia, Federasi Malaysia dicalonkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa. Kondisi ini mendorong pemerintah Indonesia mengambil sikap menolak pencalonan Federasi Malaysia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Sikap ini langsung disampaikan Presiden Soekarno dan dari pidatonya terlihat bahwa keluarnya Indonesia dari PBB adalah karena masuknya Federasi Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Penyelesaian konfrontasi. Setelah Jenderal Soeharto memegang kekuasaan di Indonesia, terjadi konflik domestik, yaitu Gerakan 30 September PKI atau G30S PKI, yang meredakan keinginan Indonesia untuk meneruskan perang dengan Federasi Malaysia. Tengku Abdurrahman kemudian menyatakan kesediaannya untuk berunding dengan Indonesia setelah menghadapi serangan gencar tentara Indonesia yang dilakukan di Bangkok, dengan syarat perundingan dapat memberikan pengakuan terhadap Malaysia. Pada tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 1966, perundingan tersebut ditandatangani dan berakhir segala bentuk konfrontasi yang terjadi antara kedua negara. Permasalahan ini dapat diselesaikan dengan Presiden Soeharto dinaikkan sebagai Presiden Republik Indonesia. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.